Shalom sobat kekasih dalam Kristus. Apa kabarnya hari ini? Puji nama Tuhan, kembali bertemu dengan saya, dengan Haryanto Simamora. Pada kesempatan ini kita kembali sharing tentang kebenaran firman Tuhan. Dan saat ini kita akan membahas tentang hari kesusahan. Nah, di hari-hari ini kita pasti banyak mendengar tentang para hamba Tuhan yang mendapat nubuatan berupa akan adanya hari kesusahan di tahun 2022 ini. Tetapi walaupun begitu, itu membuat kita harus lebih mendekat kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara terkasih dalam Kristus, sobat kekasih Kristus, pada saat ini saya rindu kita sharing dari firman Tuhan tentang hari kesusahan, terambil dari firman Tuhan di Zefanya 1 ayat 7 kemudian 14 sampai ayat yang ke-28. Beginilah firman Tuhan Allah hidup. Ayat yang ke-7 dikatakan begini. Berdiam diri di hadapan Tuhan Allah, sebab hari Tuhan sudah dekat. Sungguh Tuhan telah menyediakan perjamuan korban dan telah menguduskan para undangannya. Kemudian ayatnya yang ke-14 katakan, sudah dekat hari Tuhan yang hebat itu. Sudah dekat dan datang dengan cepat sekali. Dengar, hari Tuhan pahit, pahlawan pun akan menangis. Hari kegemasan, hari itu. Hari kesusahan dan kesulitan. Hari kemusnahan dan pemusnahan. Hari kegelapan dan kesuraman. Hari berawan dan kelam. Kemudian dikatakan ayat 17, aku akan menyusahkan manusia sehingga mereka berjalan seperti orang buta sebab mereka telah berdosa kepada Tuhan. Darah mereka akan tercurah seperti debu dan usus mereka seperti tahi. Mereka tidak dapat diselamatkan oleh perak atau emas mereka pada hari kegemasan Tuhan. Dan seluruh bumi akan dimakan habis oleh api cemburunya sebab kebinasaan malah kebinasaan dahsyat diadakannya terhadap segenap penduduk bumi. Puji nama Tuhan. Dari firman Tuhan ini kita juga bisa mengerti bahwa kesusahan itu dari dulu pun sudah ada terjadi. Kalau kita lihat ada berupa penganiayaan, ada gempa bumi, kelaparan, ada peperangan, dan banyak hal. Itu dahulu pun sudah terjadi. Nah, untuk tahun 2022 ini, kita tidak mengerti kesusahan seperti apa yang akan terjadi. Tetapi yang pasti kesusahan itu akan datang. Nah, di dalam sharing kita ini, saya mau tekankan beberapa hal. Pertama, setiap kejadian yang Tuhan akan lakukan, pasti diberitahukan dulu kepada hamba-hambanya sebelum terjadi. Nah, ini kita harus mengerti nih, bahwa setiap peristiwa yang Tuhan akan lakukan itu pasti diberitahukan dulu kepada hamba-hambanya. Yaitu kalau zaman dahulu yaitu adalah para nabi. Para nabilah yang paling berperan untuk menyampaikan suara Tuhan. Nah, kalau di zaman ini orang-orang yang peka akan Tuhan, siapapun mereka orang percaya, mereka yang peka suara Tuhan, Tuhan akan beritahukan apa yang akan hendak dilakukan. Itu pasti akan Tuhan beritahukan. Nah, sebagai ayat referensinya kita akan coba kita baca di dalam Yesaya 48 ayat 3 berkata demikian. Firman Tuhan, hal-hal yang terjadi di masa yang lampau telah kuberitahukan dari sejak dahulu. Aku telah mengucapkannya dan telah mengabarkannya. Kemudian dengan sekonyong-konyong aku melaksanakannya juga. Dan semuanya itu sudah menjadi kenyataan. Dari firman Tuhan ini bisa kita jelas mengerti beberapa hal. Itu katakan hal-hal yang terjadi di masa yang lampau telah kuberitahukan sejak dahulu. Jadi yang terjadi itu, yang lampau itu sudah diberitahukan dari sejak dahulu. Artinya sebelum hal itu terjadi, Tuhan sudah beritahukan dulu. Nah, dikatakan
Aku telah mengucapkannya dan telah mengabarkannya. Jadi Tuhan sudah beritahukan, sudah mengucapkan, sudah mengabarkannya melalui hamba-hambanya. Khususnya kalau di perjanjian lama itu adalah para nabi. Karena mereka itu adalah penyampai suara Tuhan. Dan kemudian dikatakan, setelah dikatakan diberitahukan adalah kemudian dengan sekonyong-konyong aku melaksanakannya juga, dan semua itu sudah menjadi kenyataan. Artinya apa yang disampaikan Tuhan itu pasti terjadi. Nah, saudara-saudara terkasih Kristus, kita akan buka juga di dalam Amos 3 ayat 7. Nah, di dalam Amos 3 ayat 7 katakan, sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya, para nabi. Saya ulang kembali, Amos 3 ayat 7 dikatakan, sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya, para nabi. Nah, jelas sekali dari firman Tuhan ini bahwa setiap apa yang mau Tuhan putuskan atau lakukan sesuatu hal atau peristiwa, Tuhan pasti nyatakan dulu kepada para hamba-hambanya. Nah, kembali tentang hari kesusahan atau kesusahan tahun 2022 ini. Kalau kita buka misalnya contohnya di YouTube, ada beberapa hamba Tuhan sudah menyatakan nubuatan itu. Mereka adalah orang-orang yang sangat kompeten karena mereka orang peka akan suara Tuhan. Dan saya sendiri juga mendengar juga secara langsung dari hambanya juga yang saya sangat kenal sekali, dan beliau pun sebelumnya sudah banyak mendapat nubuatan Tuhan dan itu terjadi. Dan nubuatan tentang hari kesusahan ini pun sudah beliau dapatkan juga dari Tuhan. Artinya dari konfirmasi hamba-hamba Tuhan ini berarti kesusahan tahun 2002 ini pasti akan terjadi. Itu pasti akan terjadi. Nah, di ayat 14 dikatakan begini. Sudah dekat hari Tuhan yang hebat itu. Sudah dekat dan datang dengan cepat sekali. Dengar, hari Tuhan pahit, pahlawan pun akan menangis. Saya tekankan kembali, di kalimatnya katakan begini. Di Jepanya 1 ayat 14. Sudah dekat hari Tuhan yang hebat itu. Sudah dekat dan datang dengan cepat sekali. Nah, apa yang kita dapat tangkap dari ayat ini? Dari ayat ini jelas dikatakan sudah dekat dan datangnya cepat sekali. Artinya waktunya lah bagi kita untuk berjaga-jaga. Karena kejadian ini akan terjadi. Dan dikatakan, kalau kita lihat dari firman Tuhan itu, sudah dekat dan datang dengan cepat sekali. Namanya waktu itu tidak bisa kita ulur-ulur. Waktu itu sangat cepat berjalan. Kadang kita tanpa terasa, loh, saya ternyata sudah umur sekian. Oh, saya sudah lulus. Kayaknya baru kemarin masuk perguruan tinggi. Atau mungkin kita ingat, kayaknya baru kemarin saya tamat SMA. Kok sekarang saya sudah sarjana? Kira-kira seperti itu. Jadi kadang kita kaget atau kadang kita sepertinya kayak tidak siap. Karena waktu itu terlalu cepat berlalu. Tanpa terasa. Waktu itu sangat cepat berlalu. Hari-hari ini pun kita rasakan. Rasanya cepat berlalu. Wah, ternyata sudah begini. Wah, ternyata sudah tahun yang lalu. Itu sudah berpuluh tahun. Kayak yang baru kemarin terjadi. Itu adalah fakta. Pasti kita juga akan mengalaminya. Kita akan
berpikir, wah ternyata hari-hari itu cepat sekali berlalu, nggak terasa. Makanya ketika kita buang-buang waktu, ya kita sendiri yang rugi. Karena sedetik pun waktu itu tidak akan pernah bisa kembali. Akan terus berlalu. Dan berlalunya juga waktu itu rasa cepat. Jangan sampai kita terlena. Nah, dari firman Tuhan ini katakan juga sudah dekat dan datang cepat sekali. Artinya bagi kita, implikasinya atau penerapan bagi kita adalah kita harus sungguh-sungguh berjaga-jaga gitu. Jangan sampai kita terlena. Jangan sampai nanti kita tidak siap. Jangan sampai nanti kita kaget. Kalau kita sudah dikasih tahu, bijaklah kita. Buatlah suatu persiapan, kan gitu. Artinya kita harus berjaga-jaga. Kemudian selanjutnya dikatakan begini. Dari ayat 15 sampai ayat yang 16 dari Jepanya 1 dikatakan begini. Hari kegemasan hari itu, hari kesusahan dan kesulitan. Hari pemusnahan dan pemusnahan, hari kegelapan dan kesuraman, hari berawan dan kelam, hari peniupan sangkakala dan pekik tempur terhadap kota-kota yang berkubu dan terhadap menara penjuru yang tinggi. Saya ulangi ya, kembali ayatnya katakan begini. Hari kegemasan hari itu, hari kesusahan dan kesulitan, hari kemusnahan dan pemusnahan, hari kegelapan dan kesuraman, hari berawan dan kelam, hari peniupan sangkakala dan pekik tempur terhadap kota-kota yang berkubu dan terhadap menara penjuru yang tinggi. Nah, apa mau kita ambil dari ayat-ayat ini? Apa yang kita dapat pelajari? Yaitu adalah bahwa ini hari kesusahan ini dikatakan itu sesuatu adalah semua, perhatikan ya, katakan semua kenyamanan atau hal-hal yang dilakukan manusia akan diguncangkan. Saya ulangi lagi. Dari firman yang tadi kita baca tadi. Kalau kita ambil pelajarannya adalah bahwa semua kenyamanan atau hal-hal yang dilakukan manusia akan diguncangkan. Akan diguncangkan. Mungkin beberapa orang mengandalkan kekayaannya. Tuhan akan guncangkan. Apalagi mungkin orang lain yang punya pengaruh. Yang kita andalkan akan diguncangkan. Apalagi yang kita andalkan. Kemampuan kita, otak kita. Tuhan pun akan guncangkan. Berarti semua kenyamanan nanti itu semua akan diguncangkan. Kita siap enggak kalau kenyamanan kita diguncang? Kita siap enggak ketika misalnya deposito kita diguncangkan? Padahal itu dengan susah payah kita mengumpulkan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus. Hari-hari ini apa yang sedang kita andalkan? Di luar Tuhan. Kita mungkin punya kendaraan yang mewah. Atau kita punya usaha yang selalu kita andalkan. Pekerjaan yang nyaman mungkin diguncangkan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus. Kesusahan di tahun 2002 ini, itu pasti akan terjadi. Kesusahan itu akan mengguncang semua kenyamanan, semua yang kita andalkan di luar Tuhan. Itu semua akan diguncangkan. Nah, kemudian ayat 17 dikatakan begini. Aku akan menyusahkan manusia sehingga mereka berjalan seperti orang buta. Sebab mereka telah berdosa terhadap Tuhan. Darah mereka akan tercurah seperti debu dan usus mereka seperti tahi. Ingat, dari firman Tuhan Jepanya 1 ayat 17 dikatakan, aku akan menyusahkan manusia sehingga mereka berjalan seperti orang buta. Nah, ketika kejadian kesusahan terjadi,
orang akan menjadi seperti orang buta. Sangat menyeramkan juga ya. Coba kalau kita renungkan. Bagaimana orang yang melihat tiba-tiba langsung buta. Pasti semuanya akan menjadi tidak siap. Berjalan pun akan merangkak. Beda misalnya dengan orang yang dari sejak lahirnya dia sudah buta. Dia mungkin udah pengalaman cara berjalan. Dia mungkin masih ingat daerahnya atau jalan-jalannya. Tapi itu pun sangat terbatas. Apalagi tiba-tiba yang melihat nih, tiba-tiba dibutakan. Seperti itulah nanti. Kejadian kesusahan itu, banyak orang akan seperti dibutakan. Tidak tahu harus bagaimana. Nah, itu perlu kita sikapi dengan bijak. Kita harus siap supaya jangan nanti jadi seperti orang buta. Kita harus siap. Kita harus ada persiapan. Karena ketika kita mengalami itu, nanti akan seperti orang buta kalau kita tidak siap. Kalau orang sampai mengalami yang demikian, ada kemungkinan beberapa, mungkin mereka akan jadi stres, putus asa. Kita nggak tahu juga kalau mereka juga mengakhiri, kita nggak tahu. Karena tidak siap. Bayangkanlah seperti orang buta, merangkak. Nah, kemudian di dalam firman Tuhan ini dikatakan juga bahwa perak dan emas mereka pada hari kegemasan, dan saya ulang, mereka tidak dapat diselamatkan oleh perak atau emas mereka pada hari kegemasan Tuhan. Jadi dari firman Tuhan ini dikatakan di Yefanya 1 ayat 18, mereka tidak dapat diselamatkan oleh perak atau emas mereka pada hari kegemasan. Dan seluruh bumi akan dimakan habis oleh api cemburunya. Sebab malah kebinasaan dahsyat diadakannya terhadap segenap penduduk bumi. Nah, yang titik poin yang kita mau ambil adalah kalimat yang katakan seperti ini. Mereka tidak dapat diselamatkan oleh perak atau emas. Jadi, harta benda kita itu tidak dapat menyelamatkan kita dari kesusahan besar itu. Tidak dapat. Kalau kita lihat kayak peristiwa COVID-19 ini. Semua itu dihantam. Mau orang miskin, mau orang kaya, mau orang dikatakan masih anak-anak, remaja, dewasa, yang tua sekalipun, tidak luput dari serangan COVID-19 ini. Dan banyak sekali yang meninggal. Ribuan yang meninggal. Kalau di kita orang Indonesia. Belum lagi seluruh dunia. Bahkan sampai ratusan ribu. Artinya apa? COVID itu tidak pandang bulu. Siapapun bisa diserang. Uang, harta kekayaan itu tidak bisa menjamin orang tidak kena COVID. Tidak bisa menjamin orang bisa lolos dari penyakit COVID. Ketika mereka menderita, uang itu juga tidak dapat menjamin orang itu akan selamat dari COVID. Buktinya orang-orang kaya pun banyak yang harus lewat. Artinya kalau kita lihat di sini, emas dan perak itu tidak bisa menolong nyawa orang. Nah, kembali kepada firman Tuhan ini, dikatakan di sini juga dikatakan mereka tidak dapat diselamatkan oleh perak atau emas mereka.
Jadi apa mereka miliki emas dan perak itu tidak dapat menyelamatkan. Tidak dapat menyelamatkan. Oleh karena itu, kita sebagai anak Tuhan tidak harus mengerti ini. Kita ambil pelajaran ini. Jangan kita terlalu sibuk dengan pekerjaan kita sendiri. Sibuk mengumpulkan emas dan perak. Karena pada kesusahan besar itu, kesusahan di tahun 2002 ini, itu tidak bisa menjamin. Tidak bisa menjamin. Tidak bisa kita benar-benar andalkan. Kalau kita lihat dari fakta-fakta yang terjadi. Tidak bisa. Terus, apa yang harus kita lakukan? Kunci menghadapi arah kesusahan tahun 2022 ini adalah, yaitu seperti katakan firman Tuhan. Di dalam ayat yang ke-7, Yohanes 1 ayat 7 katakan begini. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan Allah. Sebab hari Tuhan sudah dekat. Sungguh Tuhan telah menyediakan perjamuan korban, telah menguduskan para undangannya. Jadi dari Yohanes 1 ayat 7 ini katakan, yang harus kita lakukan adalah berdiam dirilah di hadapan Tuhan Allah. Inilah kabar baiknya bagi kita. Kabar baiknya adalah kunci untuk menghadapi semua itu yang disebutkan kesusahan tahun 2002 ini adalah berdiam diri di hadapan Allah. Itulah kuncinya. Berarti kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, harus mengambil waktu untuk berdiam diri. Boleh kita sibuk, tapi jangan pernah lupa untuk menyediakan waktu. Berdiam diri dengan Tuhan. Orang berlindung dan menolong Tuhan akan diselamatkan. Kesusahan apapun, sebesar apapun yang akan terjadi, tapi kalau kita berdiam diri dalam Tuhan, kita akan diselamatkan. Peristiwa ini mungkin tidak bisa dihindari. Tapi sekalipun itu terjadi, kalau kita berlindung, kalau kita berdiam diri di hadapan Allah, kita akan terlindungi. Itulah kabar baiknya bagi kita. Jadi jangan pernah takut. Walaupun dikatakan kesusahan di tahun 2002 ini akan terjadi, jangan pernah takut. Selama kita melakukan firman Tuhan. Yaitu adalah berdiam diri di hadapan Allah. Itulah kunci kita untuk menghadapi kesusahan di tahun 2022 ini. Kita tidak tahu apa itu kesusahan yang dinubuatkan para hamba Tuhan itu. Kita nggak tahu persis seperti apa bentuknya. Tapi itu adalah real, itu akan terjadi. Bagian kita adalah berdiam diri di hadapan Tuhan Allah. Seperti dalam Yohanes 1 ayat 7 ini. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan Allah. Itulah kunci kita untuk menghadapi kesusahan di tahun 2022. Di tahun 2022 ini. Jadi gak ada alasan bagi kita untuk takut. Gak ada. Justru kita semakin bersuka cita. Karena apa? Semuanya ada tujuannya. Yaitu adalah kembali adalah pertobatan orang-orang fasik atau orang-orang berdosa. Melalui kejadian ini, guncangan ini, orang akan sadar bahwa semua apa yang dimiliki, harta, kekayaan dan sebagainya itu tidak dapat menyelamatkan. Ada batasannya. Tidak selamanya kekayaan itu dapat menolong. Ada batasannya. Terbatas. Hanya Tuhanlah yang tidak terbatas. Oleh karena itu, melalui apa yang akan terjadi, kita berharap akan terjadi penuaian jiwa-jiwa besar-besaran. Nama Tuhan dipermuliakan. Akan banyak orang-orang berdosa mencari Tuhan. Bahkan bagi orang percaya, itu akan meneguhkan kita
sebagai orang bertuhan, orang berlindung pada Tuhan, akan terjadi bahwa kita akan diselamatkan. Kita mengalami keselamatan dari Tuhan, perlindungan dari Tuhan, pemeliharaan dari Tuhan. Kita akan alami. Karena Tuhan sanggup memelihara umatnya di tengah kesusahan. Bahwa Tuhan sanggup menyelamatkan umatnya di tengah kesusahan. Nah, oleh karena itu, tetaplah kita mengandalkan Tuhan. Tetaplah kita menjalankan apa yang katakan firman Tuhan. Sesungguhnya, walaupun kesusahan 2 tahun 2020 ini terjadi, kabar baiknya adalah ketika kita berdiri di hadapan Allah, Tuhan akan menyelamatkan kita. Tuhan akan menolong kita. Kita jangan gampang disesatkan oleh orang-orang yang menakut-nakuti. Mereka membuat kejadian ini seakan-akan tidak ada jalan keluarnya. Beberapa orang, kalau kita lihat di YouTube, ada beberapa orang sepertinya bahwa dunia ini kiamat. Seakan-akan tidak ada lagi jalan keluarnya. Itu salah. Yang benar adalah apa kata firman Tuhan. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan Allah. Maka keselamatan dari Tuhan akan diberikan kepada kita. Orang-orang percaya. Orang-orang yang berdiam diri. Haleluya. Puji nama Tuhan. Ingat, kunci menghadapi kesusahan tahun 2022 ini adalah berdiam diri di hadapan Tuhan Allah. Puji nama Tuhan. Shalom. Tuhan berkati kita semua.